wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Preti Fitriasari. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-10, yaitu komen, link, tips, dan trik. Nah, langsung saja teman-teman kita lihat materi-materi yang akan dibahas. Nah, teman-teman, di sini ada 4 materi yang akan dibahas. Yaitu yang pertama ada menggabungkan beberapa komen, yang kedua tab completion, yang ketiga history, dan yang terakhir atau yang keempat itu ada comment screenshot. Kita langsung saja menjelaskan materi yang pertama, yaitu menggabungkan beberapa komen. Langsung saja teman-teman kita masuk ke Debian desktopnya. Di sini langsung ketik ls enter. Nah, ls itu untuk melihat file apa saja yang ada di dalamnya ya teman-teman. Nah, di sini saya ketikkan ls dir a ya teman-teman. Lalu enter. Nah, ls dir a itu untuk masuk ke directory A ya teman-teman. Nah, di sini masih kosong ya teman-teman, belum ada apapun. Di sini saya akan masukkan di ls dir B. Nah, di directory B ini ada dir H yang merupakan file dari directory B. Langsung di sini saya ketikkan 2 komen sekaligus, dir A dan dir B. Nah, itu sudah masuk perintah ls spasi dir A dir B. Bisa dilihat bahwa di sini di dir A itu belum ada file apapun. Di dir B itu sudah ada dir H ya teman-teman. Ini tuh ada file atau directory yang ada pada di dir B ini bisa dilihat pada di outputnya teman-teman. Nah, di sini tuh kita untuk mendapatkan detail kita bisa menuliskan ls-r dir A ya teman-teman. R-nya itu caps lock ya teman-teman. Nah, jika sudah di enter bisa dilihat di sini itu di dir A itu saya belum membuat file apapun. Karena saya memang belum membuat filenya di dalam directory A ini. Nah, di sini kita akan bakal ketikkan lagi ls-r dir B. Kemudian kalau sudah di enter, ini bisa dilihat bahwa di dalam directory ini terdapat directory lagi atau dir H yang belum ada isinya atau yang belum ada file apapun di dalam directory-nya. Kemudian bisa saya isi filenya. Terus di sini itu saya itu akan melakukan komen dengan ketikan perintah ls spasi min r spasi lagi ls spasi min r dir B. Kemudian jika sudah teman-teman, ini kita bisa enter saja. Nah, bisa dilihat di sini itu sudah terdapat file pada directory yang telah saya buat tadi karena sudah menambahkan filenya. Nah, di directory A itu bisa dilihat ada file abc.txt, sedangkan di directory B itu terdapat directory lagi yaitu dir H. Nah, di dir H itu ada file yang namanya itu file txt, itu yang sudah saya tambahkan tadi pada direktorinya. Nah, di sini itu saya akan memberikan komen yang paling penting, yaitu komen clear. Nah, apa sih fungsinya clear itu? Jadi, fungsi clear itu untuk menghapus tampilan konfigurasi pada tampilan ini ya teman-teman. Jadi, nantinya itu ini semua itu akan terhapus semua supaya tampilannya itu tidak penuh atau tidak banyak. Jadi, tidak terlihat ribet ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa masuk ke perintah kita ketikkan perintah clear saja teman-teman. Lalu enter.
Nah, jadi tampilan itu seperti ini karena sudah terhapus semua, sudah gampang semua, jadi lebih gampang ya teman-teman dipandangnya. Lanjut kita masuk ke materi berikutnya, yaitu yang kedua, tab completion. Nah, di sini kita akan lanjut ke Debian-nya ya teman-teman. Nah, di sini itu nanti kita akan belajar tab completion. Nah, di sini tuh nanti kita akan mengetikkan komentar tanpa harus mengembuskan komentarnya. Terus di sini itu kita akan klik tab yang ada di keyboard teman-teman. Nah, ini muncul ya teman-teman. Ini kita bisa lihat. Nah, ini kita langsung bisa praktekkan saja. Nah, di sini itu kita sudah masukkan perintah ls. Pada filenya saya itu terdapat banyak direktorinya. Nah, saya akan masuk ke direktori dokumen, lalu enter. Nah, di situ kan sudah diketikkan cd dokumen slash. Kalau sudah berhasil, di sini saya akan keluar dengan mengetikkan cd spasi titik 2. Nah, di sini tuh bisa dilihat saya sudah kembali ke direktori saya sendiri, yaitu cltix. Nah, di sini saya akan mencoba untuk masukkan perintah cd enter. Nah, jika sudah di enter, bisa dilihat bahwa direktori itu tidak ditemukan karena dia itu kan banyak kayak seperti dir A, dir B, dir DG di dokumen itu. Jadi terminalnya itu terminal atau file itu tidak mengenali cd itu apa. Jadi di sini saya akan mencoba masuk ke desktopnya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan ketikkan perintah cd spasi dc, kemudian kita ini bisa klik tab yang ada di keyboard ya teman-teman. Nanti tampilannya tuh akan seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, ini sudah masuk ke desktop. Lalu di sini saya akan keluar saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu history. Di sini kita langsung saja ke Debian desktopnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke terminal Debian dari Debian desktopnya. Jadi gunanya history itu digunakan untuk menampilkan komen yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita gunakan sebelumnya. Caranya itu kita ketikkan history lalu enter. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa komen yang telah saya lakukan sebelumnya. Tetapi di history itu tidak akan muncul jika kalian sudah benar-benar mempower off Debian desktopnya. Jadi jika tampilan teman-teman itu power off-nya atau meresetnya itu tidak akan muncul tampilan seperti ini. Lalu jika sudah teman-teman mau masuk ke direktori sebelumnya, bisa ketikkan tanda seru ya teman-teman. Kita akan kasih tanda seru di sini ya teman-teman. Lalu di sini itu misalkan saya akan masuk ke direktori desktopnya yang berada pada nomor 69 ya teman-teman. Nah, ini itu di sini tuh saya bisa ketikkan tanda seru, terus bisa ketikkan 69. Kemudian di enter. Nah, kita sudah berhasil masuk ke direktori desktop. Lalu di sini saya akan coba keluar dulu. Kita ketikkan cd spasi titik-titik. Nah, di sini saya sudah keluar dari direktori desktopnya teman-teman. Lalu setelah itu di sini ada komen lagi, yaitu komen tanda seru yang digunakan untuk kembali ke komen sebelumnya. Misalnya di sini saya akan masuk ke direktori desktopnya. Setelah itu enter. Nah, di sini itu saya akan coba untuk mengclearnya teman-teman.
kita ketikkan saja clear, lalu enter. Nah, di sini saya juga akan kembali memasukkan komen tanda seru 2 kali ya teman-teman. Nah, ini tuh sudah masukkan komen tanda seru. Lalu setelah itu teman-teman bisa dilihat di sini di bawah ini memang clear karena history itu komen terakhir saya. Ini clear ya. Jadi tampilan itu pun akan berubah menjadi clear. Lalu setelah itu ini tuh ada tanda seru yang dibarengi dengan huruf. Yang dibarengi dengan huruf itu huruf C teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada di directory sebelumnya pada komen sebelumnya. Sebelumnya itu kan saya masuk ke desktopnya ya teman-teman. Nah, ini saya sudah berhasil kembali ke komen sebelumnya. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu comment screenshot. Saya akan menjelaskan comment screenshot. Jadi ini itu merupakan kombinasi tombol pada keyboard yang digunakan untuk mempercepat penggunaan terminal tanpa harus mengetikkan perintah sesuai itu ya teman-teman. Jadi gampangnya itu screenshot ini membantu teman-teman untuk bekerja lebih cepat dan efisien. Nah, comment screenshot ini dibagi menjadi 4 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu ada CTRL-A untuk kembali ke awal perintah. Yang kedua CTRL-E untuk kembali ke akhir perintah. Ketiga CTRL-W untuk menghapus satu kata pada perintah. Lalu yang terakhir atau yang keempat itu ada CTRL-L untuk meng-clear. Jadi kita langsung saja ke Debian-nya untuk mempraktekannya teman-teman. Di sini saya sudah masuk ke terminal Debian-nya. Saya akan memberikan jadi dokumen sebagai contoh ya teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak usah mengklik tanda panah kiri untuk kembali ke tulisan CD itu. Jadi untuk setelah CTRL itu untuk kembali teman-teman, jadi teman-teman langsung saja CTRL-A. Nah, ini sudah kembali ke yang tulisan CD itu ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Lalu ada juga CTRL-E. Kontrol itu untuk kembali ke akhir perintah. Jadi teman-teman itu nggak usah mengklik tanda panah ke kanan ya. Ini cukup CTRL-E aja. Terus di sini sudah berhasil kembali ke akhir perintah. Lalu ada juga CTRL-W untuk menghapus satu kata pada perintah. Jadi misalkan kok saya mau masuk ke CD desktop tapi kok saya ketikannya dokumen. Jadi teman-teman gak usah yang menghapus satu persatu hurufnya itu. Jadi teman-teman itu bisa langsung saja klik yang CTRL-W. Nah, di sini ini sudah hapus ya teman-teman. Nah, setelah itu saya juga akan mencoba untuk menggunakan CTRL-L. Di sini saya itu akan menggunakan dengan cara yang pertama itu klik yang CTRL-C. Nah, lalu kita masukkan yang CTRL-N. Nah, di sini tampilannya sudah bersih ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup. Jadi seperti itu pembahasan bab 10 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.